ini pro-nya banyak loh. Mongrel nih menurut gue pro-nya tuh banyak gitu. Ini bakal hype nih RDA kayaknya di Indonesia nih. Alright guys, back again to Fantan Channel. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review satu RDA yang kayaknya sih ya, menurut gue ya, prediksi gue tuh bakalan hype di tahun 2021 ini, men. Ini dia namanya. Ini Mongrel RDA, men, ya gak? Ini nanti bakal gue copot aja deh plastiknya, soalnya backlight di lighting. Nah, Mongrel ini itu baru keluar sekitar tanggal 10 Januari kemarin. Gimana serunya gue nge-build Mongrel RDA ini, sekalian gue pengen ngasih tahu ke kalian tutorial build ala Tovantan buat single coil ya, buat settingan single coil ya. Oke, nih langsung aja kita build ayo. Right guys, kita langsung ke kamera close up aja ya. Nah ini dia nih. Wush, ini Mongrel RDA men. Yang lagi hype di luar sana nih, baru banget keluar di Indonesia tuh sekitar ya tanggal 10 lah, 10 Januari. Nah ini kita langsung unboxing aja ya men ya. Ini barangnya, ini kita langsung lihat aja unitnya men. Ini dia Mongrel RDA ya kan. Ini ukurannya bukan 24 ya, tapi 25 nih ukurannya nih. Jadi dia gede banget. Tuh ya kan. Dia tuh besar men, dan dia dapat 2 capnya, cap glass sama cap yang SS ini. Tuh cakep ya, not bad lah. Ininya gue suka ngedom gitu. Coba nih sebelum kita telanjangin, kita lihat dulu paketan yang di dalamnya ya. Ini ada airflow. Airflow ini buat yang di bawahnya nanti. Dia itu airflow-nya tuh ke bawah baru ditembakin ke kiri kanan. Dia sama kayak Tauren Solo dia. Terus ini ada yang jaring-jaring sama yang plong. Gue keluarin ya. Dia airflow itu dapat 2. Dia itu yang full ngeplong sama yang jaring-jaring. Kayaknya sih gue bakal pakai yang jaring-jaring deh. Oke, ini yang plong gue taruh di dusnya lagi. Ini gue taruh di sini. Ini gue minggirin dulu deh. Kita lihat dulu di bawahnya ada apa aja men. Seret. Oke. Ini wush, gila koilnya gede banget. Nih kita dapat coil sama kapas juga. Nah di sini itu tertulis NI 80 2x26GA 15x38GA plus 36GA sama dengan 0,22 ohm. Diameternya itu 3 mm. Tapi ini gede banget ya men ya. Tuh lu lihat deh. Gila, ini gede banget. Gue kayaknya nggak pakai coil ini deh. Gue pakai trikoran aja ya. Trikoran alien ya. Nah terus ini ada kunci L, extra screw sama karet-karet. Nah ini yang buat pin squongnya. Nah ini buat pin squong nih. Ya sama kunci L lah. Terus kita dapat apa lagi nih? Oh ini manual book. Dia simple banget, manual booknya begini doang ya kan. Kayak ada step 1. Wah, buka cap aja tuh ada manualnya men ya kan. Terus ada cara dia masukin si airflow-nya. Terus ada dia nutupnya, ngedripnya, sama dia masang si glass cap ini ya kan. Ya ini oke lah. Ini apa lagi nih, satu lagi nih. Oh ini kartu nama men. Kartu namanya Mongrel RDA kan, a flavor oriented RDA. Yohoi. Harusnya di flavornya keren ya. My name is Dus Jack and I'm the creator of the Mongrel. Wah, ini kartu namanya Dus Jack ceritanya ya kan. Dan ini kita beresin dulu ya kan. Manual booknya kita beresin. Ini kita taruh sini. Ini kita taruh dulu. Nah, kita langsung fokus ke unitnya aja ya. Mongrel RDA. Banget ya, galak banget, ada logo anjing pitbullnya kan sini kan. Best. Coba gue pengen buka dalamnya nih, kayak apa ya dalamnya. Waduh, dia posnya tuh gede men. Tuh, dia posnya tuh gede dan dia pinnya ada 4, pin konektornya ada 4. Nah terus ini airflow-nya tuh dia ke bawah. Terus dia tembakin ke samping kiri kanan, jadi dibuang ke bawah baru dilempar ke kiri kanan gitu airflow-nya. Glass cap tuh gimana ya, cakep nggak ya?
Nih, kalau pakai glass cap lumayan sih. Cuman gue kayak agak kurang suka deh kalau dia pakai glass cap. Kayak mirip-mirip UAS Nano jadinya. Kalau pakai glass cap. Glass capnya mungkin gue taruh aja. Gue mau pakai yang ini aja ya. Cap SS-nya. Kita tes semua yang barang-barangnya pakai bawaannya pabrik semua ya kan. Kalau dilihat di dalamnya itu dia ngedom. Kalau dilihat di dalamnya itu dia ngedom, tapi dia ngedomnya tuh agak nyiku gitu. Jadi nggak dom purely dom bulat kayak yang di luar ini, tapi dia kalau di dalamnya itu sebenarnya ada sikunya men. Jadi ibaratnya nggak siku-siku banget 90 derajat sih, nggak. Cuman ada sisi-sisinya aja. Jadi dia nggak purely halus elips bulat gitu men, ya kan. Nah drip tipnya itu tetap dia pakai 810 ya. Tuh dia modifikasi drip tipnya pakai yang 810 tetap. Oke, ini kita taruh dulu. Oke, nggak usah banyakan cincong lagi, kita langsung nge-build aja men. Pertama itu lu taruh airflow-nya men. Airflow-nya itu dia naruhnya seperti ini ya. Jadi di sini kan ada tiangnya nih. Tiangnya ini lo taruh pas di yang ada gap di sini nih. Jadi naruhnya begini. Seret, nah tuh sampai bunyi klek gitu ya kan. Dia udah masuk nih berarti nih. Tuh airflow-nya. Not bad lah. Model-modelannya kayak ini dia, Violator dia. Lo kalau tau Violator RTA itu kayak gini persis. Oke, kita langsung nge-build aja. Coil yang gue pakai di sini ini ada ini men. Coil Alien Tricore. Nah, ini dia nih. Ini coil yang gue pakai di sini coil Alien Tricore. Gue kalau Tricore gue pasti pakai dia men. Nggak pakai yang lain karena gue udah cocok. Namanya coil kan cocok-cocokan ya kan. Jadi beda orang tuh beda cocoknya gitu kan. Nah, ini gue siapin coil jig dulu deh. Dia tuh enaknya ada ini men. Ada pos buat naruh coil jig lu. Jadi udah pasti center. Tinggal lu adjust lagi aja nanti atas bawahnya. Dia udah pasti center. Nah, ini gue pakai yang 30 pasti ya kan. Pasti dia tuh 3 mili rata-rata. Minggirin dulu ya. Seret. Tuh kan. Instinct Vapors tuh tepat gitu ya kan pasti. Oke, ini terus gue bukanya pakai kunci L. Dia itu pinnya pakai kunci L men. Alhamdulillahnya dia tuh 4 pos. Jadi lu mau taruh di kiri, mau taruh di kanan bisa gitu kan. Oke, ini ikut deh. Wush, gila rapat banget. Rapat banget ya. Nah, oke, ini udah buka posnya. Nah, gue naruh posisi coil itu. Oh iya, kemarin ada subscribers gue yang nanya sama gue, Bang, gimana sih cara nge-build yang enak? Nah, ini gue jelasin cara nge-build single coil dengan pos single coil yang enak ya. Ini jangan lu skip ya men, kalau lu pengen tahu ya. Nah, posisi single coil yang gue suka itu adalah kan dia kan coilnya begini. Nah, karena di sini ada 4 pos nih. Jadi lu bisa naruh begini, bisa naruh begini juga gitu kan. Bisa naruh begini juga gitu kan. Tapi gue biasanya kalau main single coil itu posisi perut itu di bawah. Posisi perutnya si coil itu di bawah men. Jadi gue naruhnya tengkurap. Nah, tengkurap begini. Seret. Oke. Ini gue masukin dulu. Ini gue taruh di. Waduh, kurang panjang saudara-saudara ternyata. Ternyata dia kurang panjang saudara-saudara. Sepertinya saya harus memakai coil jig yang agak panjang. Dia 25 ya, gila panjang banget nih buat 24 nih. Nah, nih. Untung gue ada ya kan yang panjangan dikit. Tuh ya kan. Dia tuh panjang banget men. Asli sih tuh. Panjang banget dia tuh ya. Tuh. Makanya coilnya gede bawaannya. Soalnya dia panjang. Oke, ini udah pas lah ya. Ini mau gue langsung rapetin aja men. Enak ya, nge-buildnya gampang.
nge-stretch ke tengah jadinya coil lo. Nah, ini gue rapetin dulu, ini juga gue rapetin dulu. Nah, oke. Nah, nanti atas bawahnya tinggal lo samain aja pakai coil yang kecil ini ya kan. Pakai coil jig yang ini. Atas bawahnya. Tapi gue pengen pakai bawaannya pabrik ya. Jadi misalkan dia udah disiapin segitu, ya coba gue pakai settingan yang pabrik siapin ya. Tuh, ini gampang banget tuh. Udah lurus kan? Tuh. Seret, udah cakep, udah lurus nih. Tinggal yang kepanjangan dikit ini kita potong aja pakai tang potong. Nah, ini arahin dulu ke atas. Baru deh kita potong. Seret. Oke, satu kepotong. Dua kepotong. Oke. Ini udah gue potong dan gue sekarang tinggal langsung dry burn aja. Oke, terus yang kedua, setelah lu pasang coil, itu pasti ya, itu lu buka dulu, terus lu masukin lagi. Tujuannya apa? Biar coilnya itu nge-refresh men. Jadi modnya itu nge-refresh buat ngebaca ohm si coilnya. Nah ini udah 0,41 nih. Kita langsung dry burn aja ya. Ngedry burnnya itu kalau gue biasanya awal-awal itu di 10 watt 10 watt ngedry burnnya. Jadi buat awalan aja dulu gitu kan. Oke, kita rapetin dulu, baru deh start dry burn. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh jadi lu bisa nyantai ngedry burnnya kalau 10 watt gitu kan. Dia kalau ditaruhin baby lilitannya harus banyak deh, soalnya kakinya nggak nyampe deh. Nah, tuh enak kan. Nah step selanjutnya itu kalau misalkan udah agak kuning begini, coil udah agak kuning begini, lo naikin aja. Misalkan ke 20 ya, gue biasanya 20 sih. Nggak pas nggak apa-apa lah, yang penting merempet nggak apa-apa, 20 sekian atau 21 it's okay. Tuh. Nah ini hotspotnya ini lo geser-geser begini men, lo gosok-gosok gitu kan biar dia tuh hilang. Ini coilnya full TM ya, twist mesh ya, jadi pasti cantik nih jadinya, nanti liatin aja. Pasti biru nanti jadinya. Ini kayaknya agak kurang ke sini sedikit. Seret. Nah, ini kecil. Seret. Ini gue rapetin lagi deh. Soalnya agak ketarik ke stretch ke samping, jadi agak renggang gue ya. Nah, kalau kumparan firingnya itu udah kekumpul di tengah kayak gini, ya kan? Ini udah di tengah nih, dikit lagi deh. Nah, dah. Nah, kalau kumparan firingnya udah kekumpul di tengah kayak gini, lu naikin ke 25. Terus lu burn sampai dia tuh agak panas. Lu burn. Tujuannya apa? Biar dapet birunya. Seret. Nah, itu masih agak keluar hotspotnya tuh. Posisi panas banget dia keluar hotspotnya. Nah, udah segini aja, nggak usah terlalu gimana-gimana banget. Tuh kan, lu lihat warnanya. Jadi cakep kan? 25 watt. Lu kira-kira aja, sekali atau 2 kali it's okay. Nah, tuh. Nah, cakep. Nih, lu lihat hasilnya. Setelah 2 kali di dry burn, twist mesh tuh warnanya pasti biru begini men. Cantik kan? Nah begitu. Nah setelah udah biru kayak gini, lu turunin lagi ke 15 lah biasanya kalau gue, 15 ke 15 watt. Nah itu lu tinggal siapin aja kapasnya. Gue kapas lah always ya, as always pakai Kendo. Gue suka banget sama Kendo men. Nah ini ada gue yang potongan dulu.
Udah, tinggal lu build aja. Gue lihat sih dia, si Mongrel ini dalam banget ya dia. Jadi kayaknya gue bakalan agak panjang nih. Kalau tips wicking dari gue itu as usual biasa. Ini lu benggang-bengangin dulu gini nih. Lu stretch si kapasnya dulu. Tujuannya apa? Lu stretch si kapasnya biar tipisnya tuh rata. Dari kiri ke kanan tuh tipis, men. Dari sudut sini ke sini tuh tipis gitu kan. Jadi enak aja gitu kalau misalkan tipisnya rata, nggak ada yang tebel sebelah gitu kan. Nah setelah itu lu gulung. Nah lu gulung sambil lu kira-kira kalau misalkan diameter lubang si coilnya itu 3 mili nih, diameter coilnya itu 3 mili, lu kira-kira aja tebelnya tuh seberapa yang mau lu pakai. Sambil lu pegang-pegang gini pasti berasa kok. Nah kalau misalkan udah cukup kira-kira tebelnya, sisanya lu ambil. Oke. Udah tinggal lu gini-giniin aja nih, tinggal lu sisir-sisirin pakai jari sedikit-sedikit. Pasti ada yang ikut tuh di samping-samping kiri kanannya. Oke, nggak apa-apa. Nah kalau habis digituin pasti nanti kiri kanannya sini nggak rata tebelnya. Ada yang tebel di sebelah samping kiri, ada yang tebel di kanan. Kalau di tengah udah nggak mungkin dia tebel. Nah setelah itu baru lu gunting aja. Ini lu gunting dulu rata biar gampang lu peluntir-peluntir terus lu masukin gitu kan. Kalau rata kan dia masuknya gampang. Nah meluntirnya itu kalau gua sampai tengah, men. Dari pinggir sampai tengah biar nariknya tuh gampang. Nih ya, lu masukin, seret, tarik aja pakai pinset. Kalau misalkan nggak nyampe tangan lu ke tengah, nah tuh dia pasti masuk, men. Nih, dia pasti masuk. Tuh, karena tebalnya udah pas. Seret. Nah, nariknya itu kalau misalkan susah lu tarik, lu lebarin lagi, lu tipisin lagi. Karena kalau ini udah pas nih, jadi tarik kiri kanan tuh enak, men. Tuh, agak longgar sedikit, tapi lu cari di titik pas dia agak tebelnya. Nah, kalau gue segini udah cukup nih. Udah ya. Nah, tuh ditarik-tarik gini aja biar dia rata lagi gitu kan. Nah, ini udah rata lagi. Habis itu step selanjutnya itu lu gunting. Lu gunting yang sekiranya sampai kakinya si decknya RDA ini ya. Kalau gue sih cari spare dulu segini. Gue belum pernah nge-build Mongrel soalnya. Ini perdana nih, gue unboxing langsung gue build nih. Nah, segini nih. Tapi ini kayaknya masih kepanjangan deh. Kayaknya ya. Setelah itu, lu sisir, men. Sisirnya adalah tangan lu taruh di bawahnya si kapas. Ujung-ujungnya lu sisir begini. Set. Tujuannya apa? Lu sisir begini ujung-ujungnya. Kalau misalkan ada liquid yang jatuh ke deck, itu gampang kehisap ke atas. Karena ini RDA ya. Takut aja, jaga-jaga aja gitu kan, jaga-jaga biar nggak leaking. Kita kan nggak tahu nih culture RDA ini gimana. Nah ini baru gue potong lagi, seret. Nah tuh kalau udah agak tipis gitu pasti guntingnya tuh gampang, men. Tuh dia guntingnya gampang, seret. Udah kayak cukur rambut ya kan. Nah kalau udah kayak gini, udah tinggal lu dorong masukin aja. Masukinnya itu kalau gue biasanya dari coil sini gue tarik ke kapasnya karena pinset gue kayak gini ya, jadi gue tarik ke atas, gue tarik ke samping, baru deh masukin ke dalam, seret. Nah tuh begitu caranya kan, cantik kan, nggak ketebelan, nggak ketipisan, tuh cakep kan. Gak ketebalan, gak ketipisan juga, pas aja gitu. Nah satu lagi sama tuh udah cantik, men. Nah setelah dia udah masuk nih kapasnya, lo lihat ada nggak dia yang lebih tinggi dari coilnya. Kalau gue itu biasanya coil itu sejajar sama tinggi gembungan si kapas itu. Nih ya, ini kan coil nih. Nah ini ada gembungan kapas nih. Ini harus sejajar, men. Karena gue udah nyoba posisi dia gembungnya itu segini misalkan nih.
Nah segini nih misalkan, seret gitu kan. Nih posisinya agak gemuk dibanding si coil. Nah itu nggak enak men. Itu ibaratnya kayak, kalau misalkan posisi kayak gitu, lo pernah lihat nggak RDA yang lo build itu kering sebelah? Nah itu perkara lo kayak gitu. Jadi ada yang gembung di sebelah sisi kiri kanannya. Nah kalau ini udah aman nih, udah enak nih. Tuh udah sejajar ya kan, kiri kanannya udah pas jajar sama tinggi coilnya. Udah tinggal lo tetes aja. Udah cantik begini, tinggal lo drip aja men. Kita tes ya. Tadi udah kan di setting nih, awal ngedrip itu di 15 ya. Kita drip aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya dia enak ya, karena tricore alien tebel. Agak berat sih naiknya kalau tricore. Gue biasanya pakai dual core sih, nyamannya baby. Dah, sekiranya dia udah kebakar sedikit, naikin 25 langsung ya. Naikinnya per 10 aja men. 25 ya, naikin 25 ya. Naikinnya per 10 aja, karena dia dapatnya 0,41. Tuh. Alien tuh galak men. Setelah itu naikin lagi 35 ya. Nah, tuh udah mulai kretek-kretek kan dia. Uish. Kalau baby segini aja udah ngeretek-ngeretek banget ya, 35 ya. Naikin lagi 45 ya, tes ya. Wow, dia cepet banget men kalau tricore. Tuh. Dan dia pasti cepet kering juga gitu kan. Top. Shit deh. Dia cepet kering. Udah, setelah udah sekiranya cukup ngedrivernya, udah lu tutup ya kan. Cerit. Nah, jadi deh setup Mongrel pakai tricore alien by Tovantan ya kan. Ini udah tinggal kita tes puff aja men. Oke, gue udah nggak sabar banget nih buat ngepuff pakai liquidnya Nafs. Gue lagi suka banget strawberry cereal donut milk ini. Gue pengen tes liquid ini apakah rasanya itu dapet di RDA Mongrel ini secara dia itu gede banget ya. Oke, kita nanti tes aja ya men. Balik ke kamera wide. Oke, lo tadi semua udah lihat kan gimana gue nge-build si Mongrel RDA. Dia itu gede men ternyata men. RDA dia tuh gede men. Nah, dia itu diameternya itu 25 mm. Kalau lo pakai glass cap, nih, kalau lo pakai glass cap, itu dia lebih lebar lagi men. Nggak 25 lagi, tapi lebih dari 25. Bisa dikatakan dia sekitar 26 mm ya kalau pakai glass cap. Ini gue close up ya. Ini kalau si Mongrel pakai glass cap. Tapi gue agak kurang suka ya glass capnya Mongrel nih, mirip-mirip kayak Wasp Nano ya kan. Jadi gue pakai ini deh, pakai RDA bawaannya aja deh. Pakai cap bawaannya aja gitu kan. Nggak usah banyak cincong lagi, kita langsung tes puff aja men. Apakah kegantengannya sama kayak rasanya yang ganteng juga? Yeah. Ini bakal hype nih RDA kayaknya di Indonesia nih. Gue naikin dulu. Gue main di 50 watt ya. Kita tes. Kebetulan liquid yang gue pakai di sini kan Nafs, itu strawberry cereal donut milk, ya kan, strawberry cereal donut milk. Nih gue dripin dulu, udah kering nih. Oke, kita coba tes puff lagi. Ntar gue ceritain aja rasanya gimana ya. Dia tuh airflow-nya bisa di-adjust, tapi dia nggak ada stoppernya. Jadi gue deketin lagi ya.
dia itu airflow-nya bisa di-adjust, bisa kiri kanan, ya kan? Tapi si Mongrel ini dia nggak ada stoppernya, jadi los aja udah gitu, lu puter gitu, lu adjust, lu puter gitu kan. Dia nggak ada stoppernya, beda carry load ya. Nah, ini posisi kebuka semua. Ini bisa lu adjust paling ya lu kurangin setengah atau seperempat gitu kan. Tapi gue coba buka semua aja ya. Gue coba buka semua ya. Kita tes men. Ini baru gue drip lagi barusan. Galak juga nih. Enak sih. Cloud chaser banget sih ini. Ini RDA kayak cocok buat cloud chaser men. Serius. Tadi gue itu pakai airflow-nya kan ada dua tuh, yang apa? Yang jaring-jaring sama yang plong kan. Gue pakai yang jaring-jaring. Ini aja udah ini banget, udah loss banget airflow-nya. Cuman agak berisik pas di puff ya. Kalau dari liquid nafs ini yang keluar pertama kali pas lu puff pakai RDA Mongrel ini, itu gue ngerasain donat sama serealnya tuh tebel banget. Strawberry-nya itu pas tengah-tengah, milknya itu aftertaste. Tuh kan, benar. Ini kita langsung masuk ke pro and cons sama worth it apa enggak kita beli di awal tahun 2021 ini ya. Pro-nya dari gue, pro-nya dulu ya. RDA ini tuh cukup ganteng men, serius. Jadi warna yang tersedia di si Mongrel ini itu ada gunmetal, ada black sama ada SS. Kebetulan di sini gue dapet yang SS. Nah enaknya itu kalau misalkan warna-warna solid kayak black, kayak gunmetal, kayak SS itu lo enak banget mix and match sama mod lo gitu kan. Pro yang kedua adalah dia itu 810 tipnya itu bisa dilepas, ya kan. Menurut gua itu pro juga karena gua nggak cocok sama tipnya dia. Gua pasti bakalan pakai tip-tip yang lebih pendek ya, jadi lebih wide bore, terus enak buat karena dia single, jadi lu ngedrip dari atas tuh gampang gitu kan. Nah yang ketiga itu pro-nya dia adalah airflow-nya. Gue suka men, airflow-nya tuh plong dan dia bisa kita adjust. Bisa lo pakai yang jaring-jaring atau lo bisa pakai yang polos, atau lo bisa pakai yang polos kayak gini gitu kan. Dan pro yang keempat nih, pro-nya banyak loh. Mongrel nih menurut gue pro-nya tuh banyak gitu. Dia dapat glass cap. Ini itu beling ya. Ini tuh beling ya, bukan plastik ya. Tuh, dia tuh beling men. Dia beling. Jadi kesan apa ya? Kesan fancy-nya tuh dapat kalau beling gitu. Cuman gue nggak tahu rasanya. Ini coba kita tes ya. Gue kurang suka tapi coba kita tes aja pakai yang beling. Kita tes ya. Sama aja men. sama aja. Ntar lu, nih gue lap dulu. Lu pakai yang SS sama yang beling tuh sama. Gue lebih suka pakai yang SS, lebih cantik gitu kan. Nah itu pro-nya. Nah cons-nya adalah menurut gue yang pertama, kalau dia di build 24 mm itu menurut gue lebih enak ya. Secara RDA single coil itu kan gampang banget nge-buildnya. Tapi kalau lo pakai 25 nih, kalau lo pakai 25 dia itu lebih nge-stretch ke kiri kanannya tuh lebih jauh. Jadi coil lo tuh lo harus pakai yang gede. Kalau lo pakai baby atau lo pakai Fuse Clapton itu jaga-jaga biar kakinya itu ngepas gitu loh, ngerti kan? Jadi ini aja tadi, nih gue pakai tricor ya, gue pakai tricor aja jadinya kayak gini men. Tuh, dia tuh kurang apa ya? Di tengah sih, di tengah, cuman tetap ke stretch gitu. Kalau coil ke stretch itu dia bakalan renggang men kalau ke stretch, serius. Itu menurut gue anggap sebagai cons ya. Dia tuh terlalu besar men. Jadi lo cari pre-build yang gede kan di Indonesia kan agak susah kan. Lo harus menyesuaikan. Kalau lo pilih RDA Mongrel ini lo harus menyesuaikan. Nah terus kontra gue yang kedua adalah dia itu nggak ada stoppernya di
RDA-nya tuh nggak ada stoppernya, jadi ya udah bulat gini aja gitu kan, bulat aja udah. Jadi lo harus ngira-ngira ya mirip-mirip kayak Hadali gitu kan, dia kan nggak ada stoppernya gitu kan. Cons gue yang terakhir nih buat si Mongrel, kalau lo pakai glass cap itu kendor men karetnya. Gue udah coba pakai karet bawaannya si Mongrel sama karet cadangannya dia ya. Karet cadangannya tuh lebih rapet dibanding karet bawaannya. Tuh, dia tetap kendor. Tuh, kendor masukinnya tuh kendor. Ya, tuh. Kendor banget masukinnya. Jadi menurut gua lo harus modifikasi lagi deh pakai karet yang lain kalau lo punya cadangan yang lain gitu kan buat lo pakein glass cap ini. Cuman karena gua nggak gitu suka pakai glass cap, jadi ya oke lah. Oke lah, itu sih menurut gua kontranya si Mongrel ini. Nah, kita langsung masuk ke harga ya. Untuk harga itu Mongrel RDA ini di Indonesia itu rata-rata dijual sekitar harga 320 ribuan. Enak sih. Ya menurut gua rasanya 11-12 kayak Tauren sih si Mongrel ini. Serius. Oh iya, gimana nih ya? Ini kan Mongrel sama Tauren kan harga nggak beda jauh. Terus dia single coil juga. Pos-posannya tuh hampir mirip juga kayak si Tauren. Gimana kalau next episode nih gue compare face to face sama Tauren? Nah, lo tulis di kolom komentar kalau lo misalkan setuju si Mongrel RDA ini gue compare face to face sama Tauren Solo. Pasti seru banget sih. Oke lah, gue mau nikmatin si Mongrel ini dulu. Lo pantengin terus Tovantan Channel, karena gue pasti bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua, ngasih informasi kalian tentang vape terbaru, liquid terbaru, dan yang pastinya worth to buy di tahun 2021 ini. Oke? Sampai ketemu di video-video gue berikutnya ya. See you!